Hai, assalamualaikum. Aku Melati Harahap. Di sini aku akan ngebahas kisah horor dan cerita kriminal yang ada di seluruh dunia. Dan buat kalian, welcome to my channel. Semoga kalian terhibur ya. Hai, assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Dan di sini aku bakal nyampein satu cerita yang bisa dibilang horor banget, tapi mix juga sama komedi. Oke, jadi kejadiannya ini pada tahun 2000-an. Kita sebut aja ini adalah Pak Anton. Jadi pada saat itu di tahun 2000-an itu belum kayak sekarang yang ada Gojek, Grab, nggak yang kayak gitu tuh, masih yang orang-orang pada mau pergi itu biasanya kalau nggak naik motor sendiri, naik angkot atau becak. Tapi pada umumnya itu kan naik angkot ya. Oke, jadi Pak Anton ini adalah seorang supir angkot. Biasanya Pak Anton ini tuh pulang kira-kira jam 9 malam. Tapi kebetulan malam itu malam minggu dan orang-orang itu kayak banyak banget gitu loh. Kayak yang, oh memang malamnya orang-orang untuk keluar. Di situ pas jam 9 malam, Pak Anton mikir gini, aduh, kalau aku pulang sekarang sayang banget. Karena di situ tuh kayak banyak orang. Pasti kalau aku muter sekali lagi bakal banyak yang ini deh, naik angkot deh. Dan ya udah deh, akhirnya Pak Anton muterin lagi gitu. Udah muterin lagi dan bener aja banyak orang yang naik angkotnya dia. Terus setelah itu dia mikir lagi, kayaknya aku kalau pulang ini sayang banget, ini satu lagi deh. Ya udah deh, akhirnya setelah tadi satu kali lagi, sekarang satu kali lagi dia jalan lagi. Terus dari kejauhan itu Pak Anton itu ngeliat kayak ada sekelompok orang, mereka itu kayak dandan rapi yang kayak mau kondangan gitu. Kira-kira ada 9 orang, ya ada ibu-ibu, ada bapak-bapak. Oke, akhirnya Pak Anton ini kayak ngendarain angkotnya. Di situ di depan dia itu ada angkot lagi, tapi angkot itu tuh kayak ngelewatin orang yang 9 itu gitu loh. Kayak yang terus si Pak Anton mikir gini, itu kok dia kan ngeliat ada 9 orang, kenapa nggak disamperin dulu tuh sama angkot depan? Oh mungkin dia udah mau pulang kali ya, ini mungkin rezeki aku, dia mikir gitu. Akhirnya dia pergi tuh nyamperin 9 orang itu. Terus ada deh salah satu dari sekelompok orang itu nyamperin Pak Anton. Dia ngomong gini, Bapak kita mau pergi ke acara pernikahan, kalau iya acara pernikahan, terus alamatnya itu di sini gitu. Tapi kita mau sewa, bisa nggak Pak? Gitu. Pak Anton yang kayak ngerasa seneng, oh bener nih ini rezeki aku gitu. Akhirnya dia ya setuju-setuju aja, tapi dia bilang gini, Bapak ini kan udah malam, saya naikin tarifnya ya gitu. Terus kayak mungkin si bapak yang ini udah nggak punya opsi lain, dia langsung bilang, oh oke Pak, oke nggak apa-apa Pak, yang penting ini Bapak kita sewa angkotnya, nanti pas acara Bapak tunggu kita ya, soalnya kita pulang juga bakal naik angkot Bapak. Di situ Pak Anton seneng kayak yang rezeki nombok. Oke, akhirnya dia anterin. Terus itu jauh ya antara jarak dari Pak Anton tadi berhenti buat bawa nih sekelompok orang untuk acara itu. Memang jaraknya agak jauh. Udah beda kampung lah. Akhirnya setelah nyampe situ tuh kayak Pak, itu kan mereka tuh kira-kira jam 10 ya pertama berangkat, dan mereka itu nyampe acara itu jam 11, udah malam. Kayak yang kok ada ya orang berangkat kondangan itu tuh malam-malam banget gitu. Tapi kayak yang dia udah deh nggak usah peduli, yang penting kayak ada nih orang yang nyewa angkot aku. Terus sambil nunggu orang-orang yang acara ini itu akhirnya Pak Anton ini pergi ke warung yang ada di deket acara itu. Di warung itu ada 2 orang, ibu-ibu sama bapak-bapak yang jaga warung. Terus dia di situ kayak mesen kopi sama pisang goreng, itu katanya enak banget, bener-bener yang ya gimana ya, di situ tuh memang keadaannya lagi lapar banget, dan kebetulan ada warung dan warungnya itu pisang gorengnya enak, kopinya enak, kayak pas banget gitu loh. Dia kayak ya biasa ya, orang kalau di warung apalagi sepi kayak gitu pasti ngobrol-ngobrol. Dia ngobrol-ngobrol nih sama yang tukang warung. Dia bilang gini, Bapak ini acaranya gede banget ya gitu, kayak yang bener-bener pestanya itu besar banget gitu loh. Terus si bapaknya ngomong, oh iya ini soalnya orang penting yang acara. Oh wajar gitu, dia ngerasa kayak wajar banget orang acaranya gede gitu.
Dan di sini tuh yang datang dari berbagai daerah mas, kata si yang bapak tukang warung itu. Iya sih pak gitu, kayak yang acaranya memang gede banget gitu. Tapi pak, kok malam-malam banget? Emang tetangga nggak marah? Kayak yang nggak wajar untuk di satu kampung acaranya itu semalam itu gitu loh. Terus si bapak bilang gini, oh iya pak, kita memang keluarnya itu malam-malam. Di situ si Pak Anton nggak keluarnya malam-malam. Oh iya deh pak gitu. Ngobrol-ngobrol lagi, dia ngobrol-ngobrol lagi. Terus ujung-ujungnya dia bilang gini, bapak memang bukanya malam-malam warungnya? Iya pak, saya mah di sini yang nemenin orang yang lapar kayak bapak. Hah? Oh gitu ya pak. Iya masa mas nggak tahu, kata yang tukang warung. Nggak tahu gimana gitu. Terus kayak yang bapak itu sama istrinya ketawa itu kayak yang kocak banget gitu, kayak yang terbahak-bahak sampai yang bikin sakit perut gitu. Si Pantonnya nggak, maksudnya lucunya di mana gitu loh, kayak yang nemenin orang-orang yang lapar kayak saya, maksudnya apa gitu. Oh yaudah deh, mungkin orang itu masuk orang yang receh kali gitu, ya udah. Dia makan terus dia nanya lagi sama si bapak, Pak, kok ini, dia makin heran gitu loh, ini udah jam berapa kok acaranya belum selesai ya. Terus dia bilang, terus si bapaknya ngomong gini, Aduh, mas, ya gimana gitu kan? Kami kan setan. kayak yang ngomongnya itu biasa aja gitu loh, kami kan setan. Di situ dia, si Mas Anton kayak memang dari tadi si bapak ini udah kode-kode gitu loh, kayak kita keluarnya malam, kita mah keluarnya malam-malam mas gitu, nemenin emas-emas yang kayak kelaparan gini gitu ya, kayak udah kode-kode dari tadi. Cuma ini kan dari yang nggak connect gitu maksud si bapaknya, kami kan setan. Setelah si bapak ngomong gitu, dia sama istrinya ngedeketin Pak Anton. Di situ Pak Anton ngelihat kalau si ibu sama si bapak ini enggak punya mata. Dia langsung kayak yang kaget banget, dan ibu sama bapak itu kayak ketawa, kayak ngeledek gitu loh. Udah ngeledek gitu, dia langsung lari ke angkotnya. Udah dia lari ke angkotnya, itu kan udah nggak ini lagi ya, udah yang nggak bisa bener kayak nyetir biasa gitu, beloknya juga udah nggak bener. Terus si bapak-bapak yang punya warung ngomong gini kayak yang, mas belum bayar. Akhirnya si Pak Anton itu ngambil dari tas dia itu ngasal berapa, kayak seinget dia itu dia ngelemparin duit 10.000. Terus si bapak tukang warung sama ibu itu yang ngomong gini, kami nggak lihat, kayak yang oke, kami gak lihat karena mereka itu hantu yang enggak punya mata. Akhirnya dia pergi, dia ngebut, udah kayak astagfirullah gitu. Terus ya kita setelah jauh kira-kira 100 meter dia berhenti. Kayak yang udah di situ juga orang-orang udah mulai kelihatan kayak yang udah normal gitu loh. Udah ada beberapa orang lalu lalang, dia berhenti, dia tutup pintu angkotnya. Itu kayak yang nandain, oke, saya udah nggak nerima orang lagi buat naik angkot. Dia tutup pintunya, dia jalan lagi. Pas setelah dia jalan tuh, tiba-tiba dari spion dia ngeliat sekelompok orang yang dia bawa tadi, yang 9 orang tadi. Terus si bapak yang duduk tadi itu duduknya itu di samping dia ngomong kayak gini, Mas, kok kita ditinggal? Kan udah janji mau nganterin pulang. di situ semua hantunya itu ketawa ngeledek. Wah, ibu-ibu bener-bener ngeledek. Sedangkan Mas Anton itu udah gemeter, udah nggak tahu mau gimana. Dia udah coba buka pintu angkotnya, tetap nggak bisa buka, kayak gitu, kayak udah yang takut banget. Terus habis itu akhirnya dia jerit-jerit, kayak nangis-nangis. Tiba-tiba ada motor kayak ngetok-ngetok gitu loh dari pintu. Pak, kenapa pak, kenapa pak gitu. Terus habis itu dia udah diem, terus dan dia buka pintunya biasa, nggak yang kayak tadi itu dia usaha banget buka pintu nggak bisa. Akhirnya terus kata yang tukang motor, Papa kenapa pak gitu, kayak yang mereka lihat bahwa Pak Anton tuh udah pucet banget dan tadi tuh teriak-teriak gitu, kayak yang
Terus Pak Anton bilang gini, yaudah bapak keluar dulu. Akhirnya motor itu keluar, maksudnya Pak Anton keluar sama yang naik motor, terus Anton duduk-duduk dan Pak Anton ceritain apa yang terjadi sama dia. Di situ yang naik motor itu tuh kayak anak remaja ya, bisa dibilang mungkin mereka umur 18 sampai 20 tahun gitu. Di situ mereka juga kelihatan pas dengar ceritanya tuh kayak yang ketakutan, tapi mereka ya udah akhirnya setelah udah relax, udah Pak Anton bilang gini, ya udah deh mas, saya balik dulu gitu. Bapak benar udah baikan gitu. Udah mas, yang benar pak, kalau nggak biar kita antar. Terus kata Pak Antonnya, udah nggak usah mas, terima kasih. Udah akhirnya Pak Anton pergi. Tapi di situ tuh karena Pak Anton masih pucet, yang pengendara motornya tuh kayak yaudah deh kita temenin aja, mereka ngikutin dari belakang. Udah sampai di tempat perkumpulan angkot, jadi kayak ada satu tempat untuk semua angkot berhenti gitu. Di situ tuh si pengendara motornya baru balik lagi. Terus Pak Anton bilang, makasih ya mas udah ditemenin. Iya pak, hati-hati kita balik ya pak. Ya, terus di situ akhirnya masih ada beberapa temennya Pak Anton yang sama-sama supir angkot. Dia cerita tuh, aku tadi kayak gini. Terus habis itu supir angkot yang lain bilang gini, ya ampun, aku juga pernah kayak gitu. Jadi supir angkot itu udah beberapa kali dijailin sama hantu-hantu itu gitu loh. Kayak yang ada yang katanya mau nganter orang nikahan, mau nganterin acara apa, pokoknya banyak gitu loh alasan itu hantu. Kayak mereka itu melanglang buana pergi kemana aja. Ada 2 orang itu dan mereka pernah ngalamin kejadian yang sama, tapi nggak nyampe mereka berhenti di warung ya. Mereka itu cuma sampai kayak nungguin, tapi lama-lama tiba-tiba acaranya udah hilang gitu aja. Ada lagi yang satu ketiduran terus digedor warga kayak, bapak ngapain di sini gitu, takut ngapa-ngapain gitu. Terus si supir angkotnya juga kayak, hah, lah bukan saya tadi nganterin orang acara di sini. Warga-warga yang ada di sekitar situ nggak percaya, tapi lama-lama karena udah beberapa kali terjadi, tukang angkot ya warga juga jadi kayak, oh memang tempat itu horor gitu. Terus di situ Pak Anton ngerasa nyesel banget. Kenapa? Karena itu dapatnya banyak 2 kali lipat dari hari biasanya, tapi dia nggak dapat keuntungan. Kenapa? Dia nggak untung nggak rugi, jadi kayak yang pas-pas gitu loh. Itu ya mobil untuk perawatan mobil, soalnya mobilnya udah lecet, udah rusak sana sini, soalnya dia ngendaranya udah nggak bener, kayak udah nabrak apaan tahu, pohon lah inilah itu, udah lecet. Tapi akhirnya di situ Pak Anton kayak yang, coba tadi aku pulang ya, harusnya aku masih dapat untung, ini malah nggak untung nggak rugi, capek, horor, kayak yang aduh apes banget malam ini gitu. Sampai akhirnya ya udah deh dia pulang ke rumah. Udah selesai nih ceritanya. Beberapa minggu kemudian, mungkin Pak Anton tuh udah lupa lah ya, nggak yang selalu ingat-ingat banget gitu. Terus malam-malam, dan itu juga malam minggu, di situ Pak Anton udah mau pulang dan nggak tahu kenapa nih di pikiran Pak Anton tiba-tiba dia kayak yang merasakan hal yang sama di Javu, tapi dia nggak ngeh. Dia lewat di situ, ada sekelompok orang itu kayak pakai baju apa ya, serba lebih ke putih rapi gitu deh. Terus mereka bilang, bapak bisa kita sewa nggak, kita mau jenguk orang di rumah sakit gitu. Terus Pak Anton bilang, oh alamatnya di mana pak gitu. Terus si bapak nyebutin alamat yang sama kayak waktu acara itu. Dan di situ ada salah satu hantu ibu-ibu nyeletuk gini, mas lupa ya sama kita. Dan di situ Mas Anton langsung kayak yang diem, dan hantu itu ketawa kayak ngeledekin Mas Anton. Terus ya udah deh, akhirnya dia diem dan ngegos cepet banget, udah ngegos kayak astagfirullah. Dan untuk saat ini Mas Anton itu udah berhenti jadi supir angkot. Dia memutuskan untuk alhamdulillah dia buka bengkel lah kecil-kecilan, dan itu ya
udah dia merasa kayak yang bersyukur, akhirnya kehidupan secara ekonomi dia membaik ya. Ya cerita ini kayak yang aku pas kebacanya tuh kayak kalau dibayangin sendiri tuh memang horor banget, kayak yang kita sendiri nih dan di situ kita lagi ada di acara, ternyata acaranya itu acara hantu, kayak nggak ada yang bisa nolongin kita, kayak nggak bisa takut bareng-bareng. Tapi kocaknya itu benar-benar hantunya tuh ngerjain gitu loh, ngerjain dong, ketawain kayak yang ngeledekin, dasar lu ketipu gitu loh kalau bahasanya gitu. Dan ya menurut aku cerita horor itu bisa terjadi di mana aja, mau desa mau di kota, yang namanya horor itu pasti ada. And ya, cukup sekian ceritanya. Buat kalian, please komen untuk ngedukung video aku. And thank you udah nonton sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.